Dan sudah hadir bersama kami di studio Selamat Pagi Indonesia dua penyelamat tragedi Sungai Sempor, Pak Sudarwanto atau yang akrab disapa Pak Kodir, dan juga Mbah Sudiro. Telah hadir juga bersama kami Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Juliari Batubara. Selamat pagi Pak Aris, selamat pagi Mbah Diro dan juga Mas Kodir. Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah hadir di studio Selamat Pagi Indonesia. Sebelum kita nanti ke Pak Menteri ya, tapi ini saya ingin menyampaikan rasa duka cita terlebih dahulu yang mendalam atas kejadian ini, terutama untuk kedua bapak-bapak ini karena pasti ikut trauma juga ya, menolong langsung para siswa. Nah mungkin saya ingin bertanya kepada Mas Kodir terlebih dahulu. Mas Kodir waktu itu bisa diceritakan kan sedang memancing. Iya. Nah waktu itu bagaimana sih ceritanya, kejadiannya? Ini ceritanya saya itu jam 3 itu udah habis hujan mau mancing ke sungai. Tapi sebelum ke tempat kejadian, 200 meter dari kejadian saya udah kedengeran anak-anak minta tolong. Langsung saya bergegas ke selatan, nengok sungai dari atas tebing. Anak-anak pada hanyut semua langsung. Berapa orang yang waktu itu Mas Kodir lihat ada yang hanyut? Ya banyak lah, sekitar 20 sampai 40-an. 20 sampai 40. Iya. Apa yang Mas lakukan waktu itu langsung? Langsung bergegas turun ke sungai, nangkepin anak-anak yang hanyut. Langsung turun ke sungai? Iya. Kok berani sih Mas? Waktu itu kan arusnya lagi deras-derasnya. Dan mereka saja Mas lihat sudah hanyut begitu. Iya. Kan saya sebagai manusia ya Pak. Kalau ada anak minta tolong, kalau saya bisa menolong, saya harus menolong. Itu. Oke. Ya pada waktu itu kondisi arus sungainya mungkin bisa diceritakan juga memang sangat deras. Atau Deras, seperti apa Mbak, sih ya. Mas Kodir? Biar bisa menjadi gambaran juga bagi kita. Iya, apa ya? Itu sungai itu kan deras. Saya tidak bisa menggambarkan kalau anak-anak itu bisa selamat gitu. Iya. Oke. Dan akhirnya yang bisa Mas Kodir selamatkan pada waktu itu ada berapa orang dan berapa yang hanyut? Yang saya selamatkan kira-kira ada 20 sampai 30-an lebih. Yang nggak bisa saya selamatkan yaitu 10. Itu Mas Kodir sendiri 20 sampai 30 itu Sendiri. Ada lagi nggak yang membantu? Mungkin pembina atau guru-guru mereka? Ya ada sih di apa ya? Ini warga-warga sekitar di lokasi kan banyak. Oke. Ya. Bukan cuma saya sendiri. Tapi yang turun ke sungai Itu saya. Mas Kodir sendiri. Ya. Luar biasa ya ini kita melihat aksi heroik. Kita juga ada Mbah Diro Iya. yang juga ikut membantu nih, saya dengar sampai kakinya terluka waktu itu. Mbah Diro waktu itu sedang apa? Kalau Mas Kodir kan sedang memancing. Pada awalnya kan saya itu bersih di makam, ya bersih di makam. Saya mendengar teriak-teriakan yang gembira karena anak-anak itu baru mengarungi air sungai. Nah, saya sudah menduga, aduh ini cuaca yang tidak mengizinkan, kok ada anak-anak itu gimana, ya. Nah, terus saya tengok dari tebing itu kok pakai seragam pramuka. Nah kalau pakai seragam pramuka, oh pasti ada pembimbingnya atau guru yang mendampingi. Nah, saya kembali lagi melanjutkan bersih-bersih itu. Tidak lama kemudian anak-anak itu sama berteriak minta tolong. Anak saya Putri yang dari rumah itu terdengar lari ke sungai. Nah, lari ke sungai, bahkan banjir sudah datang, tapi belum begitu deras atau besar. Iya. Nah, karena anak-anak kebingungan, terus anak saya ke rumah lagi bilang pada suaminya, Pak, itu anak-anak yang ada di sungai itu banjir, kebingungan tuh anak saya menantu itu lari ke sungai juga. Oke. Jadi akhirnya Mbah Diro memutuskan untuk terjun menyelamatkan. Iya. Ikut juga Ya, waktu itu. terus setelah itu anak saya sambil itu memberitahu kepada tetangga yang dekat-dekat, bapak-bapak dan pemuda yang dekat-dekat sungai itu. Terus saya juga ke sungai. Nah, ke sungai itu anak karena peralatan ya cuma ya sederhana. Ya, itu anak saya kan diikat ini pinggangnya ini dengan tambang, pakai tambang itu. Maaf ini. Ya. Nah, anak saya terjun di sungai, terus tambangnya itu ditarik dari atas Jadi anak saya kalau sudah gendong anak yang diselamatkan terus ditarik oleh
bapak-bapak. Beberapa anak-anak berhasil diselamatkan dengan cara Nah, itu ini ya, kira-kira ya 15-an. Itu putri-putri. Gitu. Oke. Semua anak-anak Ya, perempuan ini ya. dari kelompok yang saya hadapi itu, sebab itu terdiri dari beberapa kelompok Iya, di baik. sepanjang sungai Dan itu. artinya memang mereka tidak menggunakan pengaman apapun ya saat Enggak, kejadian. iya, Ada pembina enggak di situ sejak tetapi apa-apa. juga tidak menghimbau untuk Iya. melakukan. Itu masih ada pembina dan guru-gurunya nggak sih Mbah Ya, saat kejadian itu? Kebetulan saya menolong itu, ya entah ada entah saya lihat sampai lagi. paniknya itu, Iya. ya sampai warga yang datang itu, yang pertama itu ya kira-kira 10 anak, 10 orang Intinya dan pemuda. keterlibatan warga Ya, yang lebih itu. banyak menolong Nah, terus anak-anak ya. pembinanya itu sampai saya tidak tahu siapa-siapa, Baik. tidak Iya, tahu. baik Mbak Ah. Diro, nanti kita lanjutkan Iya. lagi. Tapi tanya juga ke Pak Menteri. nih. Betul. Pak Iya. Menteri bagaimana melihat kejadian yang terjadi ini sangat tragis ya minggu lalu, tetapi kita lihat sisi Ironis lainnya juga ini gitu sangat ya, ironis. Sisi sebenarnya. lain ada dua sosok heroik yang seperti ini. Jadi yang pertama-tama tentunya mewakili pemerintah, saya mengucapkan terima kasih ya buat Mbak Diro dan Mas Kodir. Ini suatu kisah yang menurut saya sangat heroik dan menunjukkan sebagai Menteri Sosial adalah contoh dari sifat kesetiakawanan yang luar biasa. Jadi pada saat kejadian, besoknya saya juga langsung ke lokasi dan juga menemui beberapa keluarga yang anak-anaknya meninggal, korban. Saya juga menemui salah satu korban, ini anak-anak perempuan semua nih, di puskesmas di Turi ya. Iya, iya. Dia juga cerita bahwa dia juga ikut menyelamatkan teman-temannya. Setelah itu saya lihat lokasinya dan juga diskusi dengan para relawan dan para petugas yang bertugas di sana. Ya memang saya terus terang juga sangat sedih tentunya ya, sangat berduka ya, karena itu anak-anak yang usianya masih sangat belia ya, 12, 13 dan semua korban adalah anak-anak perempuan. Iya. Jadi memang saya juga sampaikan di situ bahwa kejadian seperti ini pertama harus diinvestigasi. Ya, kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Apakah ada kelalaian? Dan saya dengar juga sekarang sedang ada proses hukumnya. Iya. Dan kedepannya saya kira tidak boleh lagi ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka yang sangat tidak layak dari sisi safety-nya, Betul. dari sisi pengamannya. Apalagi ini anak-anak yang kan mereka tidak punya skill untuk menyelamatkan dirinya, masih terlalu Dan muda. apalagi tidak ada pengaman juga di situ. Dan saya ya. dengar juga pembinanya juga hanya berapa orang ya Mbak ya pada saat kejadian. Tapi ya Mbak Diro dan Mas Kodir ini menurut saya satu kisah heroik yang luar biasa. Ya, baik. Ya, satu kisah heroik yang luar biasa yang tentunya bisa jadi inspirasi buat kita semua. Sampai akhirnya mendapatkan penghargaan. Penghargaan. Nanti kita akan bicara lebih lanjut ya mengenai penghargaan ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia akhir pekan. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, masih melanjutkan perbincangan bersama dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Pak Ari, dan juga dua warga yang melakukan aksi heroik terhadap anak-anak yang menjadi korban susur sungai ya, di Yogyakarta. Pak Menteri, apa yang pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa ini? Jadi yang pasti ini adalah contoh ya, Mbah Diro dan Mas Kodir ini yang pertama contoh kesetiakawanan sosial yang sangat tinggi. Tentunya sebagai Menteri Sosial, salah satu tugas saya juga adalah memviralkan rasa kesetiakawanan. Ini contoh nyata, tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, ya menyelamatkan puluhan anak-anak. Sampai memberi penghargaan juga ya Pak. Dan tentunya walaupun tidak bisa dinilai oleh uang ya, walaupun kita memberikan penghargaan sejumlah uang, tapi itu tidak bisa dinilai karena nyawa orang tidak ada nilainya. Betul. Cuma kita hanya ingin mencontohkan atau memberikan penghargaan bahwa Mbah Diro dan Mas Kodir ini, dan mungkin juga ada beberapa teman-teman mereka yang lain adalah
suatu kisah heroik yang luar biasa. Dan itu harus dicontohkan. Harus contohkan dan Ke menjadi orang-orang lain. inspirasi. Ya pelajaran keduanya tadi saya sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang berbahaya seperti ini tidak boleh dipandang enteng segi safety-nya. Jadi tidak boleh terjadi lagi lah. Ini harus yang terakhir kali lah. Iya, dan ini kegiatan-kegiatan seperti ini kan banyak ya di Indonesia. Iya, tempat di mana-mana pramuka yang kan, ingin iya. melatih mental apa segala Betul. macam. Tapi mungkin salah kaprah juga ya. Ya, bisa saya dinilai, kira Pak. tidak boleh terjadi lagi lah prinsipnya. Ya. Kalau ngomong soal penghargaan, ini kan Mbah Diro dan juga Mas Qodir sudah mendapatkan penghargaan ya yang diberikan oleh Pak Menteri begitu. Saya ingin ke Mas Qodir, saya dengar penghargaannya diberikan untuk menyantuni anak-anak yatim ya. Oh, hebat ya. Iya. Apa yang membuat Mas Iya, Qodir kenapa akhirnya? Mas? Ya kan apa ya? Rezeki itu udah tangan Allah, saya itu udah ikhlas ya kita aja. Oke. Dan Jadi itu ya yang- Mas menolong dengan ikhlas begitu ya. Itu yang Tidak hebatnya pamrih, juga. luar biasa. Itu yang hebat juga, artinya kita memberikan penghargaan berupa uang masing-masing 10 juta yang ya tidak bisa dinilai lah sebenarnya. Itu malah beliau-beliau juga sebagian besar disumbangkan lagi. Jadi ini satu apa ya, menurut saya satu nilai tidak hanya heroik tapi kesetiakawanan, kemanusiaan, semuanya lah ya. Keikhlasan yang luar biasa yang menurut saya perlu kita tumbuh kembangkan di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi supaya orang juga terinspirasi, nanti banyak lagi Mbah Diro, Mas Qodir di tempat lain. Tapi Pak, mereka kan ini juga mungkin sosialisasinya seperti apa? Karena kan mereka juga, masyarakat ini harus dibekali tentunya dengan teknik untuk cara menolong dan lain sebagainya. Apalagi peralatan-peralatan safety yang juga mesti ada begitu. Memang ini patut untuk diviralkan kejadian ini supaya masyarakat banyak mencontoh. Betul. Tapi sosialisasi seperti apa yang nanti Jadi bisa dilakukan? sebagai contoh ya Maria, di Kementerian Sosial itu kita punya relawan namanya Tagana, Taruna Siaga Bencana. Itu jumlahnya hampir 40.000 orang di seluruh Indonesia. Bahkan saya sempat berpikir Kementerian Sosial ini kalau nggak punya relawan Tagana pada saat bencana ini gimana ya? Sangat berat tentunya ya. Sangat berat. Karena dalam waktu kurang dari 24 jam mereka sudah Oke. hampir sudah berada di setiap lokasi bencana. Nah, mungkin nanti juga teman-teman di Tagana ini juga sekarang pun sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang pertolongan pertama. Karena mereka ini kan juga dari masyarakat, ya. Relawan-relawan ini juga dari masyarakat dan juga mereka di tempat mereka tinggal juga mereka bisa lakukan sosialisasi pertolongan apabila ada bencana. Jadi luar biasa keberadaan dari relawan Tagana yang kita naungi ini untuk bencana-bencana seperti ini begitu. Terakhir Pak, pihak Kementerian Sosial juga sudah mengirim sejumlah tenaga psikolog untuk mendampingi para betul. korban dan juga keluarga di sana. Iya, betul. Bagaimana dengan perkembangan trauma healing mereka Pak? Ya, saat ini memang ini kan masih anak-anak yang usia belia sekali ya. Jadi saat ini ya tadi Mbak Diro juga sampaikan kita ada unit tim LDP namanya layanan dukungan psikososial atau trauma healing. Juga teman-teman dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Dinas Sosial DIY juga ikut melakukan pendampingan kepada teman-teman ini yang ngebayang nggak sih misalnya ngeliat temennya hanyut begitu, ya kan? Jadi kan perlu kita didampingi oleh psikolog-psikolog, tenaga-tenaga yang paham. Dan keluarga mereka trauma, juga. ya yang pasti kehilangan traumanya anaknya. juga Baik. sangat traumatik pasti. Baik. Semoga ini juga tentunya bisa menjadi pelajaran Betul. bersama. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Ya. Setuju. betul. Dan Mbah Diro, Mas Qodir akan terus tetap menolong ya. Keluarkan semangat Pahlawan menolongnya luar kepada biasa sesama nih beliau. luar biasa. Terima kasih sekali sudah berbagi inspirasi di Selamat Pagi Indonesia, dan juga terima kasih Terima kasih. Pak Ari juga Terima sudah kasih. memberikan keterangan di sini. Dan semoga ini dialognya menginspirasi dan juga bermanfaat bagi Anda yang menyaksikan pemirsa. Baik. Kami masih akan kembali ya. Ya, usai jeda pariwara berikut ini tetap di Selamat Pagi Indonesia akhir pekan.